Halo teman-teman, saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 17 1985. UNCLOS 1982 adalah singkatan dari National Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. UNCLOS 1982 adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk batas-batas wilayah laut, hak dan kewajiban negara-negara dalam pengelolaan sumber daya laut, dan hak lantas damai di laut lepas. UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau Undang-Undang tentang pengesahan UNCLOS 1982. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi Indonesia untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Dalam undang-undang ini diatur mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia, hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya laut, serta penegakan hukum di laut. Batas wilayah laut yang diatur oleh UNCLOS 1982 meliputi zona teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Prinsip utama UNCLOS 1982 meliputi kebebasan navigasi, hak meninggalkan pelabuhan secara aman, dan kewajiban negara-negara untuk melindungi lingkungan laut. UNCLOS 1982 memberi hak kepada negara-negara untuk mengeksplorasi sumber daya laut di wilayah mereka, namun juga memberi kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan laut di daerah mereka. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 adalah undang-undang yang membahas tentang batas wilayah laut Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menetapkan batas wilayah laut secara resmi dan juga mengatur tantangan tentang penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dengan membuat kebijakan terkait penegakan hukum di laut dan memberi perlindungan kepada nelayan dan masyarakat Indonesia, serta mencegah kegiatan ilegal yang merusak lingkungan laut. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang menjadi hak eksklusif negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya laut selama 200 mil laut dari garis pangkal. Isi zona eksklusif ekonomi mencakup sumber daya minyak, gas, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bersifat laut. Implementasi zona ekonomi eksklusif di Indonesia telah membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia, seperti meningkatkan potensi perikanan dan ekspor hasil kelautan. Hak mencari, menangkap, dan menghasilkan adalah hak yang diberikan oleh UNCLOS 1982 kepada negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya laut di wilayahnya. Indonesia mempunyai daya laut yang melimpah dan memberikan kesempatan bagi nelayan dan industri kelautan untuk berkembang. Adanya praktik ilegal fishing dan kegiatan yang merusak lingkungan menjadi kendala dalam pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia. Praktik-praktik seperti ini menjadi tantangan di masa depan, hingga penting bagi Indonesia untuk terus-menerus memperkuat pengawasan penegakan hukum dan peraturan terkait pengelolaan sumber daya laut. Kelautan dan perikanan merupakan sektor penting bagi ekonomi Indonesia dan memberikan penghidupan bagi sekitar 7 juta nelayan dan pekerja di sektor kelautan.
Ini menjadi alasan kalau peraturan tentang laut itu penting buat negara dan masyarakat. Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan wisata bahari seperti surfing, snorkeling, dan diving karena mempunyai keanekaragaman biolaut dan keindahan bawah laut yang sangat menarik. Indonesia juga memperkuat pengelolaan ekosistem laut melalui kebijakan pelestarian terumbu karang, pengelolaan mangrove, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai pelaku pengelolaan sumber daya laut. Hal ini penting untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir laut. Batas wilayah laut Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yaitu 1. Zona teritorial, yaitu wilayah laut sejauh 3 mil dari garis pangkal ke arah lautan terbuka. 2. Wilayah kerjasama pembinaan, yaitu wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pangkal ke arah lautan terbuka. Ketiga, zona ekonomi eksklusif, yaitu wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pangkal ke arah lautan terbuka. Setelah mempelajari Angkel 1982 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kita dapat menyimpulkan bahwa peraturan tentang laut sangat penting bagi negara dan masyarakat. Angkel 1982 mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk batas-batas wilayah laut, hak dan kewajiban negara-negara dalam pengelolaan sumber daya laut, dan hak lintas damai di laut lepas. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memberikan landasan bagi Indonesia untuk menetapkan batas wilayah laut secara resmi dan mengatur tentang penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Kesimpulannya, mari kita patuhi peraturan tentang laut dan ajak orang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan laut, memanfaatkan sumber daya laut dengan bijak, serta mendukung kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan laut. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan, biarlah kiranya ini menjadi pengetahuan umum bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.